Di episode sebelumnya, Kafka berubah menjadi kaiju demi menyelamatkan Ichikawa. Namun kaiju 9 belum mati. Kafka merasa tidak bisa pergi jika belum mengalahkan kaiju 9. Jadi Kafka meletakkan Ichikawa dan Kafka menyuruh Ichikawa menghentikan pendarahan. Ichikawa paham dan Ichikawa meminta Kafka berhati-hati. Setelahnya Kafka berjalan menuju kaiju 9. Namun Ichikawa merasakan firasat buruk. Ichikawa tahu Kafka dalam mode kaiju sangatlah kuat. Tapi entah kenapa Ichikawa mulai ragu. Terlihat kepala kaiju 9 sudah kembali menyatu dengan tubuhnya. Kaiju 9 tidak menyangka kaiju 8 sekuat ini. Dan kaiju 9 tidak paham kenapa kaiju 8 berada di pihak manusia. Padahal dia juga adalah kaiju. Tapi apapun itu, sekarang kaiju 9 menginginkan mayatnya kaiju 8. Dan kaiju 9 langsung menembak dengan jarinya. Terlihat mulut Kafka mengeluarkan darah. Jadi bisa diartikan itu tadi adalah serangan yang serius. Namun Kafka belum tumbang. Jadi kaiju 9 mulai serius. Terlihat kaiju 9 menumbuhkan 9 tangan baru. Jadi sekarang dia bisa menembakkan 55 peluru sekaligus. Iharu tidak menyangka kaiju 9 masih menyembunyikan kekuatan sebesar ini. Jadi dari tadi dia hanya bermain-main saat melawan Ichikawa dan Iharu. Dan tindakan ini memicu amarahnya Kafka. Kafka tidak terima teman-temannya ditembak seperti ini. Dan Kafka mulai membangkitkan kekuatannya. Kaiju 9 mulai menembak dengan jumlah yang sangat banyak dan juga peluru yang lebih besar. Tapi Kafka hanya diam saja dan mulai membuka mulutnya. Dan dengan satu teriakan saja semua peluru itu berhasil dimentahkan. Dan dalam sekejap Kafka sudah berada di depan kaiju 9. Kaiju 9 bertanya kenapa. Tapi Kafka tidak menjawabnya dan langsung memukul tubuh kaiju 9 berkali-kali. Kaiju 9 mendapatkan luka yang serius dan dia langsung membuat tembok mayat dari kaiju jamur. Kaiju 9 berniat bersembunyi sebentar untuk melakukan regenerasi. Tapi ternyata Kafka bisa membuka tembok mayat itu dengan sangat mudah. Dan Kafka kembali memberikan banyak pukulan kepada kaiju 9. Kaiju 9 semakin terpojok dan dia merasa regenerasinya melambat. Situasinya semakin memburuk dan kaiju 9 bermaksud kabur. Tapi Kafka memberikan satu pukulan kuat dan kaiju 9 benar-benar tidak bisa melawan. Kafka tahu inti kaiju 9 berada di tulang rusuk. Jadi Kafka akan menghancurkannya sekarang. Kafka memusatkan kekuatan di satu tangan dan langsung memukul kaiju 9 dengan satu pukulan yang sangat kuat. Dan hasilnya tubuh kaiju 9 benar-benar hancur dan hanya tersisa tulangnya saja. Kaiju 9 mulai kesulitan mengendalikan tubuhnya sendiri. Terlebih inti tubuhnya sekarang sudah terbuka. Jadi ini adalah kesempatan Kafka untuk membunuh kaiju 9. Namun tiba-tiba muncul prajurit divisi pertahanan di sini. Mereka berdua adalah tim Delta dari Peleton Ikagura. Tempat Kafka berada sekarang ada di distrik E, dan tim Delta melaporkan penemuan kaiju nomor 8 kepada Hoshina. Hoshina kemudian mengirimkan tim pemusnah ke sana, dan Kikoru merasa ini adalah situasi yang buruk. Kembali ke tempat Kafka, perhatian Kafka teralihkan dan kesempatan ini digunakan kaiju 9 untuk kabur. Terlihat tubuh kaiju 9 sudah mulai pulih. Dan dia sudah mendapatkan banyak informasi tentang kaiju 8. Dan di kesempatan selanjutnya, kaiju 9 berjanji akan membunuh kaiju 8. Dan sebelum pergi, kaiju 9 mencoba menembak 2 orang yang baru saja muncul. Tapi Kafka berhasil melindungi mereka berdua. Setelahnya kaiju 9 benar-benar menghilang. Dan Kafka juga harus segera kabur sebelum terjadi keributan di sini. Kafka memukul jalan dan hasilnya tempat ini berdebu. Dengan begitu, Kafka bisa pergi tanpa ketahuan. Terlihat Ichikawa dan Iharu mulai mendapatkan pertolongan.
Memang benar Kaiju 9 berhasil kabur, tapi bagi Kafka yang terpenting adalah teman-temannya berhasil selamat. Sekarang Kafka pergi mencari tempat yang sepi untuk berubah kembali menjadi manusia. Sampailah Kafka di gang yang sempit dan tidak ada drone pengawas. Tapi tiba-tiba Hoshina muncul dari belakang dan Hoshina memberikan laporan. Jadi dalam waktu dekat akan ada banyak prajurit yang datang ke sini. Ini adalah situasi yang buruk. Dan Hoshina menganggap Kaiju 8 adalah pelaku pembunuhan prajurit pertahanan. Hoshina tanpa basa-basi langsung maju dan mengincar leher Kaiju 8. Tapi Kafka berhasil menghindar. Serangan Hoshina terus berlanjut dan serangannya semakin cepat. Kafka masih bisa menghindar, tapi posisi Kafka semakin terpojok. Ternyata ucapan Hoshina benar kalau dia lebih kuat untuk melawan kaiju berukuran kecil dan sedang. Dan gelarnya sebagai wakil kapten bukanlah kebohongan. Sekarang Kaiju 8 berada di jalan yang terbuka, dan pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Hoshina meminta pembatas kekuatan dihilangkan. Markas pusat menyetujuinya dan sekarang kekuatan penuh Hoshina bisa dikeluarkan. Hoshina memakai 2 pedangnya dan kekuatan pelepasan Hoshina sekarang sudah mencapai 92%, sedikit di bawah Kapten Mina. Kafka masih bingung harus melawan dengan cara apa. Kafka tidak mau jika harus melukai Hoshina. Tapi Hoshina benar-benar ingin membunuh Kaiju 8. Dan tanpa Kafka sadari, Hoshina sudah berhasil melukai dadanya. Tidak ada waktu untuk bingung. Jika Kafka tidak melawan, dia akan mati. Namun pergerakan Hoshina benar-benar sangat cepat. Berkat pelepasan kekuatan yang mencapai 92%, Hoshina benar-benar sudah melebihi logika dasar sebagai manusia. Hoshina kembali menyerang dan Kafka kesulitan untuk bertahan. Lalu Hoshina menggunakan teknik tebasan pedang. Gerakan pertama empty slash. Hasilnya tangan kiri Kaiju 8 terpotong. Padahal Kafka merasa sudah berhasil menghindar, tapi ternyata serangannya berhasil. Sekarang inti Kaiju 8 sudah ditemukan. Lokasinya dekat dengan jantung. Jadi Hoshina pasti akan mengincar bagian itu. Kaiju 8 menumbuhkan tangannya kembali. Tapi Kafka sadar kalau regenerasi membutuhkan kekuatan yang besar. Jadi dia tidak boleh terlalu banyak melakukannya. Serangan Hoshina kembali datang dan Kaiju 8 masih saja menghindar. Hoshina merasa ada yang aneh. Dia sudah melakukan serangan dengan serius, tapi Kaiju 8 bisa menghindarinya dengan cerdik. Hoshina merasa Kaiju 8 memiliki tingkat ketangguhan di atas 8, dan itu artinya Kaiju 8 termasuk ke dalam Mega Kaiju. Sebelumnya sudah diperlihatkan konsep kekuatan Kaiju, dan Kaiju 8 tercatat memiliki angka 9,4. Jika tingkat ketangguhan juga diukur dengan skala 1-10, maka Kaiju 8 berada di tingkat yang sangat tinggi. Itulah kenapa Hoshina menamainya Mega Kaiju. Tapi tetap saja Hoshina merasa ada yang aneh. Namun tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Dan Hoshina langsung menggunakan jurus terbaiknya. Itu adalah teknik tebasan pedang kelima. Hoshina menebas dari jarak jauh dengan 2 pedang. Hasilnya kaki kiri Kaiju 8 putus. Dan Hoshina dengan cepat berada di samping Kaiju 8. Incaran Hoshina sangat jelas, yaitu bagian jantung. Dan tebasan terkuat ini bernama Miss Slash. Kaiju 8 menahannya dengan tangan kiri, tapi tangannya langsung terpotong. Dan serangan ini langsung menembus tubuhnya Kaiju 8. Tapi ternyata Kafka menciptakan mulut di sana. Dan dengan itu Kaiju 8 berhasil menghentikan serangan pedang Hoshina. Hoshina sudah tahu intinya berada di dekat jantung. Jadi Kafka bisa memberikan perlindungan ekstra di sana. Kaiju 8 memberikan pukulan, tapi yang diincar bukan Hoshina.
Pedang Hoshina dipukul sampai terbang dan Hoshina harus mundur menghindari pukulan Kaiju 8. Kesempatan ini dimanfaatkan Kafka untuk kabur, dan Hoshina tidak melihat kemana Kaiju 8 pergi. Jadi untuk sekarang Kafka masih aman. Hoshina lalu melapor kalau Kaiju 8 berhasil kabur. Apakah Hoshina akan semakin curiga kepada Kafka? Dan apakah Kaiju 9 akan kembali untuk membunuh Kaiju 8? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.